rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadiri majelis yang kita yakin dalam majelis ini turun rahmatnya Allah. Tidak ada satu majelis kecuali ketika dia bubar dari majelis itu, dia mendapatkan bagian dari majelis tersebut. Beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah menceritakan ketika orang hadir majelis, masuk ke majelis, gambarannya sama Pak. Duduk, gunakan peci, mungkin gunakan sorban, mungkin gunakan siwak dan lain sebagainya, gambaran sama. Tapi untuk nilai, untuk hasil yang akan dia dapatkan lain. Tergantung apa? Tergantung dari isti'dadul qulub, kesiapan hati manusia untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama kita menyatakan apa? Al-madad ala gadril isti'dad. Pemberian Allah itu bergantung bagaimana kesiapan kita untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan hadir majelis Pak, dua orang yang dia tengah makan, yang satu cuma mendapatkan kekenyangan, yang satu mendapatkan kenyang dan mendapatkan pahala dari Allah, dan setiap suapannya tadi itu akan menjadi energi untuk dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bedakan dari gambaran yang sama tapi kok mendapatkan nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Lagi-lagi apa? Adab sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang makan, kemudian dia tidak memasukkan ke dalam mulutnya kecuali dia mengucapkan kalimat thayyibah, dia mengucapkan kalimat basmalah. Selesai makan dia ucapkan doa, alhamdulillah at'amani hadha ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Cuma mengucapkan doa seperti itu Pak. Katanya Nabi, siapa orang yang dia memakan makanan yang halal, kemudian selesai dari makan tadi itu dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi ad'amani hadha ta'am, yang telah Allah memberikan makanan kepadaku berupa makanan ini, alladzi ad'amani hadha ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa min ghairi haulin minni, tanpa adanya daya dan upaya dariku, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang baca doa seperti itu selesai makan, bukan selesai baca Quran, bukan selesai sholat, bukan selesai zikir, selesai makan, maka dosanya diampuni oleh Allah meskipun banyaknya dosa itu sebanyak buih di lautan. Pak, iki mari mangan loh, bukan setelah baca Quran. Makanya tidak ada satu perbuatan dalam Islam kecuali kalau diniatkan kebaikan bernilai kebaikan. Apalagi yang jelas-jelas seperti ini, hadir majelis ilmu, duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan ilmu, masuk katanya beliau, keluar dari majelis ini, dalam majelis ini katanya beliau Umar, itu dibagi macam-macam Pak. Sampean kepingin punya hajatnya kabul, dalam majelis ini dibagikan.
ingin supaya mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, dalam majelis ini dibagikan. Cuman masalahnya seberapa siap kekuatan hati kita untuk menerima pemberian dari Allah tersebut. Ambil contoh. Ini botol, kalau dimasuki satu cangkir gelas air, oh sedikit masih sisa banyak. Dimasuki satu ini beb, satu satu gayung. Kira-kira gimana? Ya mungkin mentok beb. Tapi kalau dimasuki air satu ember gimana? Gak nampung. Maka jangan jadikan hati kita seperti botol ini, Pak. Karena akan memberikan Allah kemuliaan kepada kita. Kebanyakan tumpah, tidak bisa. Kenapa? Ganti dulu botolnya, ganti ember yang besar atau ganti drum sehingga siap untuk menerima air berapapun banyaknya. Begitupun hati kita. Ada satu cerita. Sampean kan sering kan dengarkan matan Safinatun Najah. Matan Safinatun Najah. Itu yang ngarang Pak Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yaknya nisbah, artinya apa? Orang Hadramut, Yaman Selatan. Tapi subhanallah, Syekh Salim bin Sumair ini pengarang matan Safinatun Najah itu dikubur bukan di Hadramut. Tahu dikubur di mana? Jakarta. Enggak pernah weruh sampean. Iya, ojo maneh ngatakoni, sapa sing ngarang Safinatun Najah? Wallahu a'lam, tapi kitabnya diwaca. Iku jenenge kurang ajar. Kitabnya diwaca sing ngarang enggak pernah di Fatihah, iku jenenge santri kurang ajar. Kuburannya di Jakarta. Ana selama ini, anak kira orang Hadramut meninggal di Hadramut. Subhanallah, suatu saat ketika kita ke Jakarta, mampir ke masjid, sholat di sana, salah satu penjaganya datang sama kita orang, ngomong, Habib dari mana? Pak Beb, kok tahu Habib dari mana? Kok tahu Habib Pak? Iya Beb, dari pakaiannya. Duh, bisa. Untung mau pakaian gak bunuh, coba kayak pisang gak perlu. Akhirnya ada cerita dari Jawa Timur gini-gini. Habib tidak mau ziarah. Anak bilang, "Do ziarah kemana?" Ziarah ke yang ngarang Safinatun Najah. Kaget. Duh, aku tidak roman sampean. Anak kaget. Duh, kuburannya di mana? Loh, di sini Habib kuburannya. Iya, ada tuh Pak. Subhanallah. Anak ziarah 50-50 Pak. 50-50. Setengah percaya, setengah enggak. Tapi kita tuh bisa nih. Selesai dari itu, anak pulang di mobil langsung Pak buka Bagogel radhiyallahu anhu. Anak buka, subhanallah Pak, ternyata beliau memang dikubur di Jakarta. Bisa, mau Hadramut tuh. Itu mau anyar kira haram tak bener ya. Lalu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini merupakan murid daripada Al-Habib Saleh Al-Bahr. Maaf, Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri ini merupakan gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Daru kon. Habib bin Husain bin Tahir itu siapa, Bib?